Pada dini hari yang sepi, langit di atas Haifa dan Krayot mendadak berubah menjadi ladang pertempuran. Sirene meraung tanpa henti, memecah keheningan, memaksa ribuan warga berlarian ke tempat perlindungan. Di kejauhan, langit disinari kilatan api. Ledakan terdengar keras dari arah Laut Galilea. Bukan Hamas, bukan pula Hizbullah. Tapi kali ini, rudal itu datang dari tempat yang jauh, yaitu dari Yaman. Kelompok bersenjata Houthi yang selama ini aktif di medan konflik Yaman, kini membuka babak baru dalam sejarah konflik Timur Tengah. Mereka, yang dikenal sebagai salah satu milisi paling militan yang didukung Iran, mengirim pesan tajam kepada Israel, bahwa medan perang telah meluas. Bahwa Israel kini bisa diserang dari ribuan kilometer jauhnya. Militer Israel segera mengeluarkan pernyataan, sebuah rudal dicegat di udara, kemungkinan besar berhasil dihancurkan. Tapi bahkan rudal yang berhasil dihentikan tak bisa menutupi kenyataan pahit, bahwa front baru telah dibuka. Houthi, yang dulu hanya menjadi masalah regional, kini resmi menjadi ancaman internasional. Meskipun kelompok ini belum langsung mengklaim serangan, dunia sudah paham. Houthi kerap membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk mengakui aksi-aksi militernya. Tapi pola-pola ini tak lagi bisa dianggap kebetulan. Ini adalah balasan atas kampanye udara besar-besaran Amerika Serikat terhadap posisi Houthi di Yaman sejak pertengahan Maret. Serangan itu sendiri adalah respons Washington terhadap gempuran Houthi terhadap jalur perdagangan Laut Merah dan kapal-kapal berbendera Israel. Dan pembalasan itu datang cepat. Hanya beberapa hari setelah rudal melayang ke Israel, Houthi kembali membuat langkah mengejutkan. Mereka menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Reaper milik Amerika. Drone seharga $30 juta yang bisa terbang lebih dari 30 jam dan diandalkan di berbagai misi rahasia CIA dan militer Amerika, kini jatuh terbakar di wilayah Hajjah, Yaman. Yahya Saree, juru bicara militer Houthi, dengan bangga menyatakan bahwa rudal yang mereka gunakan adalah buatan lokal. Meski Pentagon belum mengeluarkan konfirmasi resmi, dunia tahu betapa seriusnya peristiwa ini. Ini bukan sekedar pertempuran regional. Ini adalah pertarungan simbolik antara kekuatan superpower dan aktor non-negara yang kian berani. Dan keberanian itu terus memuncak. Pada 15 Mei 2025, serangan dramatis kembali terjadi. Houthi meluncurkan rudal balistik yang menargetkan Bandara Internasional Ben Gurion, pusat transportasi udara utama Israel. Serangan ini bukan yang pertama. Malam sebelumnya, rudal juga ditembakkan ke arah yang sama. Kedua serangan berhasil dicegat sistem pertahanan Israel. Tapi pesan yang disampaikan tidak bisa dicegat, Israel kini rentan. Sirene peringatan berbunyi hingga Yerusalem. Aplikasi ponsel warga memberikan notifikasi bahaya. Orang-orang berlarian ke bunker. Sebuah wanita dilaporkan terluka karena panik saat mencari perlindungan. Bahkan tanpa korban jiwa, efek psikologis dari serangan ini luar biasa. Dunia menyaksikan dengan kaget, bagaimana sebuah milisi dari Yaman bisa menjangkau bandara internasional di tengah Israel. Ironisnya, semua ini terjadi hanya 9 hari setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Houthi yang dimediasi oleh Oman. Tapi gencatan senjata itu tak pernah berlaku untuk Israel. Yahya Saree, dalam pernyataan resminya, dengan tegas mengatakan bahwa serangan akan terus dilancarkan hingga operasi militer Israel di Gaza dihentikan dan blokade atas wilayah itu dicabut. Di sisi lain, Amerika Serikat terus menggempur posisi Houthi. Operasi udara yang dimulai sejak 15 Maret 2025 kini menjadi salah satu kampanye militer terbesar yang dilancarkan di era Presiden Donald Trump pasca kembali menjabat. Lebih besar daripada operasi sebelumnya di bawah kepemimpinan Joe Biden. Serangan demi serangan terus diluncurkan, tapi tidak menghentikan perlawanan Houthi. Sebaliknya, mereka justru meningkatkan frekuensi serangan mereka ke arah Israel. Dari November 2023 hingga Januari 2024 saja, Houthi tercatat menyerang lebih dari 100 kapal dagang di Laut Merah, 2 diantaranya tenggelam, dan 4 pelaut tewas. Laut Merah yang selama ini menjadi jalur perdagangan strategis global, kini berubah menjadi zona perang. Dengan barang-barang senilai triliunan dolar melintasi wilayah itu tiap tahunnya, dampak ekonomi dari serangan ini mulai terasa secara global. Pelabuhan-pelabuhan sibuk menahan kapal, asuransi melonjak dan investor mulai ragu. Dan di tengah semua kekacauan ini, Israel harus menghadapi kenyataan bahwa mereka dikepung dari 3 arah. Hamas di selatan, Hizbullah di utara, dan kini Houthi di selatan jauh. 3 front dan 3 kelompok satu benang merah yaitu Iran. Tak heran, meski tidak mengirim pasukan secara langsung, tetap menjadi aktor utama dalam konflik ini. Melalui jaringan, poros perlawanan, yang terdiri dari Hizbullah,
milisi Syiah Irak, Hamas, dan Houthi, Iran membangun jaringan perlawanan yang menyebar dari Lebanon hingga Laut Merah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, semua cabang dari poros ini aktif secara bersamaan. Dunia sekali lagi hanya bisa menonton. PBB mengutuk, Eropa khawatir dan Asia menahan napas. Tapi tak ada yang benar-benar bisa menghentikan api yang telah menyebar. Dalam satu dekade terakhir, konflik Timur Tengah selalu mendidih. Tapi tahun 2025 menandai titik balik, bahwa perang kini bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang pengaruh, eksistensi, dan kepercayaan. Bahwa aktor non-negara seperti Houthi bisa melawan dua kekuatan besar, Israel dan Amerika Serikat, dan bertahan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi siapa yang siap menghadapi masa depan, di mana rudal bisa datang dari arah yang paling tidak diduga. Dari gurun Yaman, ke langit Yerusalem. Inilah dunia baru. Dan tidak ada tempat yang benar-benar aman.